Nah, saat Q0 berapa P-nya? Nah, saat Q0 maka saat ini 0, maka P-nya adalah 2. Dapat dari mana 2? Minus P, 2P minus 4. Nah, ini kalau ini pindah ruas, gitu ya, pindah ruas, jadi 2P sama dengan 4. Maka P sama dengan 2. Maka diperoleh Q, P 0,2. Nah, 0,2. Nah, di sini di titiknya. Nah, setelah itu dihubungkan titik minus 4,0 dengan 0,2. Ini dihubungkan. Ya, akan diperoleh garis untuk penawaran. Nah, gitu. Oke, sampai situ. Ada yang mau ditanyakan? Oh, jika Q-nya 1. Oke, kalau Q-nya 1. Nah, kita boleh masukkan di sini. Kalau Q-nya 1 sama dengan 2P minus 4. Nah, ini yang 1 ini pindahin dulu. Pindah ruas. Nah, pindah ruas. Ketika pindah ruas asalnya positif jadi ke negatif kan? Oke, nah gitu. Jadi 2P minus 5. Maka P sama dengan 2,5. Nah, jadi pada saat Q-nya 1 gitu ya, maka P-nya 2,5 ya, kurang lebih nanti gambarnya di sini. Nah, ini jadi kalau ditarik garis ya akan berada di garis yang sama. Di sepanjang garis linearnya atau garis lurusnya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, nah kalau nggak ada yang mau ditanya, saya lanjutkan dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas berkaitan dengan elastisitas. Nah, elastisitas penawaran ini mirip dengan elastisitas permintaan. Jadi ada sama juga ada 5 jenis. Sama dengan elastisitas permintaan. Ya, kita lihat dulu. Ini slide-nya nggak bisa digerakkan. Sebentar ya. Ya, betul. Ya, betul, Sri. Jadi ini sama kurva penawaran juga punya elastisitas. Elastisitasnya adalah elastisitas untuk
penawaran. Nah, ini tadi ada pertanyaan untuk mengetahui apanya ini? Maksudnya untuk penentuan gambarnya atau menentukan Q-nya? Oke, ya. Nah, betul. Di sini ada koefisien elastisitas penawaran, ada elastis, inelastis, unitary, lalu juga elastis sempurna dan inelastis sempurna. Ini untuk penawaran. Ya. Oke. Ya. Sudah terdengar suaranya? Oke. Oke. Ya, sudah, kita lanjutkan dulu ya ke elastisitas penawaran. Ya. Oke, yuk kita lihat. Koefisien elastisitas penawaran yang elastis. Penawaran elastis terjadi jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dari persentase perubahan harga. Oke, contoh. Saat harga DVD 400.000, jumlah yang ditawarkan 20 unit.
Lalu ketika harganya naik 500.000, maka dividen yang ditawarkan juga meningkat 30, jadi 30. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Kita bandingkan. Rumusnya sebenarnya sama ya dengan permintaan. Jadi ini pertama, kenapa dapat 100.000? 100.000 ini adalah selisih dari perubahan ini. Asalnya 400.000, jadi berubah jadi ini harusnya 500.000 tertulisnya ya. Asalnya 400.000 jadi 500.000. Maka ini perubahannya 100.000. Lalu di sini 400.000 adalah harga awal. Nah, dikali 100%. Dapat 25%. Lalu demikian juga ini 10 ini adalah perubahan unit. Asalnya 20 jadi 30. Jadi 10 dibagi 20. 20 ini adalah jumlah barang awal. Dikali 100%. Maka dapat 50%. Lalu elastisitas adalah perubahan jumlah barang dibandingkan dengan perubahan jumlah harganya. Ini perubahan jumlah dibagi dengan perubahan harga. Maka diperoleh 50% dibagi 25% mendapatkan hasil 2. Nah, 2 ini lebih besar daripada 1. Maka kondisi seperti ini disebut penawaran yang elastis. Gitu. Mudah ya. Nah, sekarang pakai rumus kedua, bisa juga seperti ini. Dicari dulu selisihnya, selisih perubahan jumlah dengan selisih harga. Nah, lalu rumusnya perubahan jumlah dibagi perubahan harga dikali harga awal dibagi jumlah awal. Maka dapat juga hasilnya yang sama. Nah, sampai situ teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi bisa pakai dua rumus. Nah, rumus pertama dan rumus kedua hasilnya sama. Nah, tergantung nanti teman-teman merasa lebih mudah menggunakan yang mana. Gitu. Nah, sekarang yang kedua, yang inelastis. Nah, inelastis ini adalah terjadi jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase perubahan harga. Nah, terus pada saat harga gabahnya 2.000, jumlah barang yang ditawarkan 10.000. Nah, pada saat harga naik menjadi 2.500, maka jumlah barang yang ditawarkan 11.000. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka koefisien elastisitas penawaran bisa dihitung seperti ini. Nah, ini kan selisih. Ya. Nah, ini nih, ini salah di soal. Harusnya ini 12.000. Nah, ya. Jadi ini selisih. Asalnya 10.000 jadi 12.000. Nah, jadi selisihnya 2.000. Lalu harganya asalnya 2.000 jadi 2.500. Jadi ada selisih 500. Ini adalah harga awal, ini adalah ini adalah jumlah awal dan ini adalah harga awal. Lalu jumlah perubahan jumlah dibagi perubahan harga dikali harga awal dibagi jumlah awal. Nah, maka diperoleh 0,8. Nah, kalau elastisitasnya kurang dari 1, maka disebut kondisi inelastis. Gitu. Nah, terus yang ketiga unitary.
Penawaran unitary terjadi jika persentase perubahan